Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang sidang BPUPKI pertama dan kedua. Selamat menyaksikan. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI, dan Rajiman Wedoyoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti ini, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI akan kita mulai. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan hal sesuatu, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kawasaki Koiso. Saya menjawab, dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara pekerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menggerakkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, Bung, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Sairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat
nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara datang ke sini? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan belum badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Kami pamit Bung Karno. Saya juga Bung Karno. Saya juga pamit Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pengangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Sairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sintri. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi yang Anda kemari? Sekarang malam ini juga kita berkorbankan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk mencari kembali tuan negeri di kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mau bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri.
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Santri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Ranges Dengklok. Tujuannya untuk adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok Chairul Saleh, Sodanco Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap berisi keras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sodanco Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17, angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang membahagiakan Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk sekitar pukul 17.00 Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat Sudanso Sobono bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai?
ruang makan, dan serambi depan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikan Sayuti. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pukul 10.00, para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap maju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan nikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widioningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Pri kebangsaan 2. Pri kemanusiaan 3. Pri ketuhanan
ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat, 6. Kekeluargaan, 7. Keseimbangan lahir dan batin, 8. Musyawarah, 9. Keadilan rakyat, 10. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 11. Mufakat atau demokrasi, 12. Kesejahteraan sosial, 13. Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyaningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Teoruci. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya nyatakan sidang BPUPKI telah selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Marimis, Abdul Qadir Mujakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Jok Rusojoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancangan undang-undang untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakannya hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah: 1. Pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancangan undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dochiritsu Junbei Inkai atau PPKI, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyaningrat agar datang ke markas di Dabat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan sesuai dan berangsur-angsur di Pulau Jawa. Baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan diliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara.
tanpa menghadapi rintangan. Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer, Jepang Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Koiso, the Prime Minister of Japan, would like to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and am very touched by the power of infinite mind, well as express gratitude for the exertion and sincerity of government employees along with armies, where has been faithfully fulfilled its obligations and those who for years have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Wetnjodingrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1-29 Mei 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sangiin. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia 29 Mei 1945. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Drs Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Amarimis, Abdul Qadir, Mujakir, Wasid Hashim, Agus Salim, Abi Kusno Tejokro Sujoso. Dalam persidangan ini dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan Wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Selanjutnya BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Kecil, dan Penghalus Bahasa. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui secara bulat ini pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil
kerja dari panitia yang terdiri 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah, tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di sini saya akan mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk memerdekakan kami bangsa Indonesia. Kami akan membantu dalam persiapan kemerdekaan bangsa kami. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang untuk membentuk Dochiritsu Junbi Inkai atau PPKI, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh atom Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wenioningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa. Baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.